Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam kegiatan belajar mengajar mata pelajaran IPS kelas 8 bersama tim guru IPS SMP Negeri 12 Kupang. Saya Stanislaus Panir dan Ibu Yane Apuno, SPD. Anak-anak sekalian, sebelum pelajaran kita hari ini mulai, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini berbicara tentang interaksi keruangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN dengan subtema mengenal negara-negara ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan setelah mengikuti pelajaran, siswa dapat 1. Menyebutkan negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, menjelaskan letak geografis dan astronomis negara ASEAN. 3. Menyebutkan ciri-ciri negara ASEAN berdasarkan bentuk geografis. Jadi itu materi yang akan kita pelajari di pertemuan pertama, materi IPS kelas 8. Untuk materi selanjutnya, anak-anak dapat menyaksikan atau menonton video berikut. Letak geografis ASEAN. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa itu yang dimaksud dengan letak astronomis, letak geografis, maupun letak geologis. Untuk pertemuan pada kali ini, kita akan membahas mengenai letak geografis ASEAN. Letak geografis adalah letak suatu wilayah ataupun daerah atau negara yang dimana kita lihat adalah atau kita tinjau dengan letak sebenarnya pada permukaan bumi atau letak suatu wilayah yang ditinjau dari daerah-daerah yang berada di sekitar ASEAN tersebut. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai luas negara ASEAN. Negara ASEAN sebagian besar memiliki wilayah laut dengan luas sekitar 5.060.100 km. Adapun luas wilayah daratannya 4.817.000 km. Hasil laut memberikan sumbangan cukup besar bagi pendapatan masyarakat di negara ASEAN. Di antara anggota-anggota ASEAN, hanya Laos yang tidak memiliki wilayah laut. Setelah kita mengetahui letak luas wilayah ASEAN, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai geografis atau ciri-ciri geografis daripada negara ASEAN tersebut. Ada 4 ciri-ciri yang akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama adalah ciri geografis berbentuk kompak. Di mana kompak ini artinya adalah bentuk suatu negara di mana negara tersebut berbentuk hampir
seperti lingkaran. Ya, contohnya bisa kita amati peta negara Kamboja berikut. Kalau kita amati di sini, Kamboja geografisnya berbentuk seperti lingkaran. Ciri geografis ASEAN yang berikutnya adalah fragmen, yaitu geografis negara ASEAN dengan ciri-ciri berbentuk kepulauan atau negara tersebut terdiri dari pulau-pulau yang terpisah-pisah. Kita amati peta berikut. Negara apakah yang berbentuk fragmen? Tentunya bisa kita jawab, yaitu negara Indonesia, di mana Indonesia terdiri dari 5 pulau besar yang kelima tersebut saling terpisah. Ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sulawesi, dan yang terakhir adalah Pulau Kalimantan. Demikian geografis berbentuk fragmen. Dan untuk ciri yang berikutnya adalah geografis dengan ciri-ciri elongate. Artinya, negara tersebut bentuknya memanjang. Kita amati peta negara Vietnam. Vietnam dari peta yang kita lihat bentuknya memanjang. Inilah yang dimaksud dengan ciri geografis dengan bentuk elongate. Untuk ciri geografis ASEAN yang berikutnya adalah protrude, yaitu dengan ciri berbentuk lebih kompleks dan beragam. Biasanya terdapat negara tersebut petanya seperti tangan yang memanjang. Bisa kita amati peta Myanmar berikut. Myanmar berbentuk geografis protrude. Berikutnya juga kita lihat peta negara Thailand. Bila kita amati peta Thailand tersebut seperti berbentuk tangan yang memanjang. Inilah yang dimaksud dengan geografis protrude. Lalu, bagaimana sebenarnya letak sebenarnya negara ASEAN tersebut ditinjau dari letak sebenarnya di permukaan bumi? Supaya lebih lengkap, kita amati video berikut. Untuk kali ini, kita akan mempelajari letak geografis negara-negara ASEAN. Kita amati peta ASEAN berikut. Letak geografis negara ASEAN berada di antara dua benua. Yang pertama ada benua Asia dan benua Australia. Dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk batas-batas negara ASEAN tersebut, negara yang berada paling utara adalah negara Myanmar. Untuk paling barat juga, kalau kita amati peta, adalah negara Myanmar juga. Untuk batas negara yang sebelah selatan, yang paling selatan adalah negara Indonesia. Dan yang untuk paling timur adalah negara Indonesia juga. Baik, demikianlah yang bisa kita jelaskan untuk letak geografis negara ASEAN.
Demikianlah penjelasan mengenai letak geografis negara ASEAN. Terima kasih, sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Setelah menyaksikan video tadi, kita masuk dalam kesimpulan. Sejarah berdirinya ASEAN berdiri pada 8 Agustus 1967 di Thailand. ASEAN diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Perkembangan negara-negara ASEAN saat ini sudah menjadi 10 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Letak geografis yaitu letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataannya di muka bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan benua Asia dan benua Australia. Letak astronomis yaitu letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Sehingga letak astronomis ASEAN berada pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan serta 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Berdasarkan garis lintang, umumnya negara-negara ASEAN beriklim tropis dan sebagian beriklim subtropis. Pengaruh dari iklim yang berbeda ini menyebabkan perbedaan dalam segi budaya, pakaian, makanan, bentuk rumah, dan lain-lain. Untuk mengevaluasi kegiatan belajar mengajar kita hari ini, maka akan diakhiri dengan pemberian tugas. Tugas yang pertama, sebutkan negara ASEAN yang terletak paling utara. Sebutkan negara ASEAN yang terletak paling selatan. Sebutkan negara ASEAN yang terletak paling barat. Sebutkan negara ASEAN yang terletak paling timur. Kemudian kalian juga menentukan posisi samudra dan benua dari Indonesia, yaitu posisi timur laut dari Indonesia, posisi Indonesia yang dilihat dari bagian tenggara, dan seterusnya. Kalian bisa melihatnya pada daftar tugas yang akan diberikan. Sekian dan terima kasih. Selamat bekerja. Semoga tetap sehat. Sampai kita jumpa lagi. Terima kasih.